Pukul 11.47 malam, pintu kamar itu ia tendang hingga terbuka, dan tas ranselnya jatuh ke lantai sebelum otaknya sempat memahami apa yang dilihat matanya. Perempuan itu ada di kamarnya, memakai hoodie miliknya. Tangannya menempel rata di atas kasur seolah sedang mengubur sesuatu yang masih hidup di bawahnya. Dan di belakangnya, terhampar di atas ranjang seperti barang bukti di tempat kejadian perkara. Puluhan amplop, semuanya tersegel, semuanya berwarna krem, semuanya bertuliskan namanya dengan tulisan tangan perempuan itu. 53 amplop. Ia baru 4 menit berada di rumah. Ia tidak memberitahu siapapun bahwa ia akan pulang lebih awal. Lalu mengapa rasanya seperti perempuan ini sudah menunggunya? Kalau kalian menonton ini, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan cerita ini. Aku ingin tahu sejauh apa kisah ini menyebar. Dan kalau kalian baru di sini, jangan lupa subscribe, karena kalian tidak akan mau melewatkan apa yang ada di dalam surat-surat itu. Pintu kamar bahkan belum sepenuhnya terbuka ketika Tessa Collins berbalik seperti mendengar suara tembakan. Matanya membelalak, kedua tangannya menekan kasur. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ethan Ward berdiri di ambang pintu kamarnya sendiri. Ransel masih di bahunya, masih memakai pakaian perjalanan, masih berbau udara pesawat dan 16 jam perjalanan. Ia menatap perempuan itu, berdiri di sana dengan hoodie abu-abu militernya, dikelilingi puluhan amplop tersegel yang semuanya bertuliskan namanya. Dan ia mengucapkan satu-satunya kalimat yang masuk akal saat itu. Apa yang kamu lakukan? Bukan dengan nada keras, bukan dengan amarah. Hanya pelan dan sangat diam. Mulut Tessa menutup. Tangannya perlahan terangkat dari kasur, seperti sedang menyerah. Ethan, suaranya pecah di suku kata kedua. Kamu seharusnya belum pulang. Aku tinggal di sini. Aku tahu kamu tinggal di sini. Kalau begitu, mulai bicara. Ia tidak memberitahu siapapun tentang pulangannya yang lebih cepat. Bukan Abionia, bukan Marcus, bukan siapapun. Ia mendapat izin rotasi awal pada Selasa pagi, menandatangani surat-suratnya sebelum tengah hari, dan begitu matahari terbenam, ia sudah berada di pesawat militer di atas Atlantik, memakan roti lapis basi, dan memutuskan dengan sengaja bahwa ia akan berjalan masuk ke pintu rumahnya sendiri. Sendirian, tenang, tanpa ada yang membuatnya jadi sesuatu yang besar. Ia butuh keheningan itu lebih dari ia butuh sambutan. 8 bulan di rumah sakit lapangan yang tak pernah benar-benar berhenti. 8 bulan berisi triase dan tekanan. Dan beban khusus dari mengetahui bahwa apa yang ia lakukan dengan kedua tangannya dalam 60 detik berikutnya adalah satu-satunya hal yang menentukan apakah anak seseorang pulang atau masuk ke dalam kantong jenazah, telah mengosongkan dirinya dengan cara yang belum bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ia butuh apartemennya, sofa, dapurnya, anak tangga ketiga dari atas yang selalu berdiri di lantai 2 Ashford Higgs, unit 4B, sudut timur laut. Ia butuh sesuatu yang biasa. Yang tidak ia butuhkan adalah pulang pukul 11.47 malam dan menemukan tetangganya berdiri di kamarnya seolah ruangan itu miliknya. Perempuan itu memang punya kunci. Ethan yang memberikannya sebelum berangkat, prosedur standar, seseorang di sekitar yang bisa menangani keadaan darurat, mengambil surat, menelepon petugas kalau ada pipa bocor. Ia menyerahkan kunci itu di meja dapur bersama daftar instruksi. Dante Zerwinango berkata, "Tento, pergilah, aku yang urus." Sederhana, praktis, seperti tetangga baik pada umumnya. Kunci itu bukan undangan untuk menghias kamarnya dengan 53 surat tulisan tangan. "Sudah berapa lama?" tanyanya. Tessa mundur hingga bersandar di jendela. Bukan untuk kabur, lebih seperti butuh sesuatu yang kokoh di belakangnya. "Sejak minggu kedua setelah kamu pergi." Hitungan itu jatuh di dadanya seperti sesuatu yang nyata. "Itu hampir sepanjang masa penugasanku." "Ya, dan kamu tidak pernah..." Ia berhenti, memulai lagi. "Tidak satu pun dari ini yang dikirim. 53 surat, dan kamu tidak pernah mengirim satu pun. Kepetitu, selama aku berada di zona perang." Rahang Tessa Mengeres. "Aku tahu di mana kamu berada, Ethan." Ia menyilangkan tangan, mencoba mencari respons emosional yang tepat untuk situasi ini, dan mengalami kesulitan karena yang ia temukan bukan kemarahan, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang tak ingin ia periksa terlalu dalam selagi masih berdiri.
Ambil satu, kata Tessa tiba-tiba. Ethan menatapnya. Ambil satu, baca, lalu katakan padaku apa yang ingin kamu katakan. Suaranya mantap, seperti kata-kata itu berharga mahal baginya, tapi ia sudah memutuskan untuk membayarnya. Ethan mengambil amplop terdekat. Namanya tertulis di depan, pelan, penuh tekanan. Tanda tulisan itu tak ditulis terburu-buru. Ia duduk, membukanya. Surat itu satu halaman, bolak-balik, bertanggal 19 Oktober. Ia membaca 3 kalimat pertama. Berhenti. Membacanya lagi. Aku terus memikirkan pagi ketika kamu tahu akan dikirim bertugas. Dan kamu tertawa duluan sebelum apapun. Tawa pendek dan kering yang selalu kamu lakukan saat sesuatu mengenaimu sebelum kamu sempat memutuskan bagaimana harus merasa. Sudah 6 minggu aku memikirkan tawa itu, dan aku tidak tahu apa artinya bahwa aku masih bisa mendengarnya. Ia melipat surat itu kembali, meletakkannya perlahan. Menatap Tessa. Perempuan itu menunggu seperti sedang menanti diagnosis. Benar-benar diam, berusaha keras menyembunyikan betapa jawaban itu akan sangat berarti. Berapa banyak yang seperti ini? Tanyanya. Semuanya. Hening sejenak. Semua 53. Ya, ia menghembuskan napas pelan, terkendali. Dan kamu berencana menyembunyikan ini sebelum aku pulang. Aku berencana memindahkannya kembali ke apartemenku malam ini. Aku masih punya waktu 3 minggu lagi. Kukira, ia mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Kukira kamu tidak akan pulang lebih awal. Kenapa kamu ada di sini tengah malam, Tessa? Sesuatu berubah di wajahnya, retakan kecil di balik ketenangannya. Karena aku merindukanmu, katanya, datar, langsung, cara orang mengucapkan hal yang benar ketika mereka sudah kehabisan tenaga untuk mempermanisnya. Aku masuk ke sini karena masih tercium aromamu, dan aku merindukanmu, dan kukira kamu belum akan pulang selama 3 minggu. Aku tahu bagaimana ini terdengar. Kamu seharusnya marah, katanya lagi. Aku tidak marah. Kamu pulang dan menemukan seorang perempuan berdiri di kamarmu tengah malam, membongkar. Kamu tidak sedang membongkar apapun. Kamu sedang menyembunyikannya. Ia memiringkan kepala sedikit. Itu berbeda. Ethan, kamu memakai hoodieku. Tessa menunduk menatap dirinya sendiri, lalu kembali menatapnya. Aku bisa melepasnya. Simpan saja. Kata-kata itu keluar sebelum ia sempat memutuskannya. Tessa terdiam sejenak. Ia berjalan ke dapur. Mau telur? Tanya Tessa dari belakang, mengikutinya beberapa detik kemudian. Aku mau jawaban, katanya, membuka kulkas. Kulkas itu terisi penuh, susu, telur, sisa nasi, jus jeruk. Ia berhenti, menatapnya. Aku belanjakan minggu lalu, kata Tessa dari belakangnya. Kupikir kamu akan pulang ke kulkas kosong. Aku melakukannya setiap kali ada rotasi penugasan, untuk siapapun di gedung yang memberiku kunci. Ia berhenti. Oke, itu tidak benar. Aku hanya melakukannya untukmu. Ia berdiri sejenak dengan kulkas terbuka, lalu mengambil telur dan menyerahkannya. Aku buat kopi, katanya. Mereka bergerak di dapur seperti biasa, berdampingan, bergantian menjangkau lemari atau laji tanpa saling menghalangi. Koreografi yang hanya terjadi antara 2 orang yang sudah 2 tahun berbagi dinding dan tangga dan giliran belanja. Tessa memasak telur. Ethan membuat kopi. Mereka tertawa. Dan di bawah tawa itu, di bawah setiap kalimat biasa, ada beban 53 surat di atas ranjangnya dan hal-hal yang masih menunggu untuk diucapkan. Hampir pukul 1 dini hari ketika Tessa meletakkan cangkirnya di meja dan menatapnya langsung. Aku bukan pacarmu, katanya. Matanya terangkat. Aku tahu kamu bukan. Tessa menahan tatapan itu, seolah menguji apakah ia akan gentar. Belum, katanya, hening panjang. Tessa tidak membantahnya. Ia menarik lengan hoodie itu menutupi tangannya, gerakan refleks kecil yang sudah 3 kali ia perhatikan malam ini dan tidak dikomentarinya. Aku harus kembali ke apartemenku, kata Tessa. Oak, kita bicara besok. Oak. Di depan pintu, ia berhenti, tidak berbalik. Aku senang kamu pulang lebih awal, katanya. Tangannya menyentuh gagang pintu. Meskipun ini merusak segalanya.
Tapi ada sesuatu dalam cara ia mengucapkannya, sesuatu yang sama sekali tidak terdengar seperti merusak. Lalu ia menutup pintu di belakangnya. Ethan berdiri diam di dapurnya, mendengarkan apartemennya sendiri. Dengung kulkas, suara lalu lintas Atlanta jauh di bawah, keheningan khusus dari ruang yang kembali menjadi miliknya. Lalu ia kembali ke kamar. Amplop-amplop itu masih di sana, semua 53, menunggu. Ia duduk di tepi ranjang, mengambil surat berikutnya, membukanya. Tertanggal 3 November. Hujan sepanjang hari dan aku memasak sup dan menonton film. Aku sengaja belum menontonnya supaya bisa menceritakannya padamu saat kamu telepon. Kamu tidak menelepon hari itu. Aku makan sup itu sendirian dan menonton seluruh filmnya, dan aku berpikir, dia pasti suka bagian akhirnya. Aku akan pastikan aku ingat akhirnya. I meletakin surat itu di letaknya. Di luar jendela, Atlanta terus bergerak, acuh dan hidup pada pukul 1 dini hari. Ia mengambil amplop berikutnya. I tahu I tidak akan tidur malam ini. Masih ada 46 surat lagi, dan setiap satu bertuliskan namanya. Ditulis pelan, sengaja, seolah setiap huruf itu benar-benar dimaksudkan. Ia sampai di surat ke-11 sebelum harus berhenti. Bukan karena lelah, ia pernah bekerja 30 jam non-stop di rumah sakit lapangan dengan kopi buruk dan tenaga otot semata. Lelah bukan masalahnya. Masalahnya adalah surat ke-11. Tertanggal 28 November. Aku menyiapkan satu tempat di meja untuk Thanksgiving. Lalu aku berdiri menatapnya sekitar 30 detik sebelum menyimpan kembali piring itu. Aku tidak tahu kenapa aku menceritakan ini padamu. Kamu tidak akan ada di sini. Ia melipatnya kembali, duduk dengan siku di lutut, menatap tumpukan yang tersisa. 42 surat lagi. I Terengat Thanksgiving. Ia bekerja shift ganda hari itu, 2 korban kecelakaan kendaraan. Salah satunya berusia 19 tahun dari Ohio. Ia menghabiskan hari libur itu dengan tangannya di dalam keadaan darurat orang lain. Ia tidak pernah sekalipun memikirkan meja makan. Tessa telah menyiapkan satu tempat untuknya, lalu menyimpannya kembali, lalu duduk dan menulis surat tentang itu yang tak pernah ia kirim. Ia terus membaca. Surat ke-12, ke-13, lalu ke-14, tertanggal 9 Desember, hanya satu paragraf. Satu kalimat yang harus ia baca 4 kali sebelum benar-benar meresap. Kurasa aku sudah jatuh cinta padamu lebih lama daripada yang kusadari, dan baru sekarang aku sadar bahwa mengetahui sesuatu dan mengakuinya adalah 2 masalah yang sama sekali berbeda. I meletakin surat itu. Duduk diam bersamanya, untuksesit. Lalu ponselnya bergetar. Tessa, pukul 2.14. Kamu sedang membacanya, kan? Bukan pertanyaan. Ia mengetik balasan. Aku baru sampai surat 14. Titik 3 muncul, hilang, muncul lagi. Ethan, aku di sini. Tidurlah. Jida, aku tidak bisa tidur. Ia berdiri, berjalan ke dinding pembatas. Hanya berjarak sekitar 15 cm dari wall dan isolasi antara apartemennya dan apartemen Tessa. Ia menempelkan telapak tangannya di dinding itu tanpa berpikir kenapa. Ponselnya bergetar lagi. Kamu akan punya banyak pertanyaan. Ia mengetik, aku sudah punya banyak pertanyaan. Aku tahu. Aku akan jawab. Kapan? Besok? Saat kita berdua tidak sedang kurang tidur dan membuat keputusan buruk. Ia menatap tumpukan surat yang masih menunggu. 9 Desember, ketiknya, paragraf terakhir. Jeda panjang, cukup lama hingga ia hampir mengetik hal lain. Aku memang bermaksud begitu. Ia menatap layar ponselnya lama, lalu meletakkannya menghadap bawah, berbaring, masih berpakaian lengkap, surat-surat tersusun rapi di sampingnya, menatap langit-langit apartemennya, mendengarkan gedung bernapas di sekelilingnya. Ia pulang, apapun artinya itu. Sekarang ia pulang. Ia tertidur sekitar pukul 3. Surat ke-14 masih terlipat di tangannya. Ketika ia bangun, pukul 7.43, seseorang mengetuk pintunya. Ia sudah tahu siapa itu. Tessa berdiri di lorong dengan pakaiannya sendiri kali ini. Hoodie itu sudah tak ada. Digantikan sweater lusuh dan celana jeans. Membawa 2 cangkir kopi dari kedai di sudut jalan yang pernah ia sebut sekali. 6 bulan sebelum berangkat dalam obrolan sepintas.
Tessa mengingat pesanannya. Tentu saja. Kopi hitam besar 1 gula dan medium roast yang selalu ia minta karena dark roast, katanya, rasanya seperti dendam. Tessa menyerahkan kopi itu. Aku tidak tahu apa kamu sudah bangun. Aku juga tidak tahu. Boleh masuk? Ia mundur dari pintu. Tessa masuk, langsung menuju meja dapur, tempat biasa ia berdiri saat percakapan terasa serius, seolah punya opsi untuk bergerak itu penting baginya. Tanya, katanya, Ethan bersandar di sisi lain meja. Kenapa kamu tidak pernah mengirim satu pun? Karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kamu menerimanya. Katanya sederhana, seperti sudah menyiapkan jawaban ini lalu memutuskan versi latihannya tidak layak dipakai. Kamu di zona perang. Kamu punya tugas. Dan aku tidak tahu apakah mendengar kabar dariku akan membantu atau justru menjadi beban yang harus kamu pikirkan selama seminggu berikutnya. Aku tidak mau jadi satu hal lagi yang kamu tanggung di sana. Ia diam sejenak. Dan kalau aku pulang dan tidak pernah menemukan surat-surat ini, aku akan memusnahkannya semua, cepat atau lambat. Semua 53. Itu 8 bulan. Aku tahu apa itu, Ethan. Ia menatapnya. Tessa balas menatap. Ia tidak minta maaf soal itu, dan Ethan tidak memintanya untuk minta maaf. Ia bisa melihatnya di wajah Tessa, ketenangan khusus milik seseorang yang sudah berdamai dengan konsekuensi sebelum bahkan melakukannya. 9 Desember, katanya. Kamu bilang sudah jatuh cinta lebih lama dari yang kamu sadari. Seberapa lama? Rahang Tessa bergerak sedikit. Apa itu penting? Penting bagiku. Kenapa? Karena aku ingin tahu berapa banyak waktu yang kulewatkan. Tessa berbalik menatap jendela, tidak menembusnya. Hanya menatapnya, seperti semalam ketika ia butuh sesuatu untuk dituju matanya. 2 tahun, katanya, kurang lebih. Sebelum kamu berangkat, sebelum surat-surat itu, sebelum semua ini. Ia menghela napas pendek, tanpa humor. Aku sudah coba meyakinkan diriku sendiri untuk berhenti sekitar 40 kali. Kamu tetanggaku, kontak daruratku, dan kamu punya anak perempuan berusia 10 tahun yang datang tiap akhir pekan, yang sudah sangat kusayangi. Ia berhenti. Kalau aku mengatakannya dan semua jadi salah, aku tidak hanya kehilangan kemungkinan itu. Aku akan kehilangan apa yang sudah kita miliki. Dan yang kita miliki itu, Ethan, sungguh baik. Aku tidak mau meledakkannya demi perasaan yang belum tentu kamu balas. Ia meletakkan kopinya, berjalan mengelilingi meja. Tessa mendongak saat ia mendekat, wajahnya kembali waspada, hati-hati, menunggu. Aku membaca 14 surat semalam, katanya. Dan aku sudah tahu sejak surat ketiga bahwa aku dalam masalah. Ia menahan tatapan Tessa. Aku sadar kamu menulis bahwa aku orang pertama yang ingin kamu ceritakan hal-hal. Aku juga melakukan hal yang sama. Aku hanya tidak menuliskannya. Ia terdiam. Aku menyimpan terlalu banyak hal, katanya. Dan aku sudah berhenti menyimpannya. Tessa menghela napas panjang, napas orang yang sudah lama sekali menahan sesuatu. Kamu punya anak perempuan? Katanya. Maya, Jedatan Kirpekin. Aku tahu siapa anakku. Aku bilang ini tidak sederhana. Kamu bukan situasi sederhana. Aku tidak mau kamu merasa aku punya ekspektasi. Ia berjalan mengitari meja, berhenti cukup dekat hingga Tessa harus mendongak sedikit. Aku 41 tahun. Aku sudah 15 tahun jadi medis tempur. Aku membesarkan Maya sendirian selama 6 tahun. Aku tidak butuh yang sederhana. Ia menatap matanya. Aku butuh yang nyata. Tessa mencari wajahnya, mencari celah pembatalan. Tak ditemukannya. Tepat saat itu, ponsel Tessa berbunyi di meja. Nomor tak dikenal. Pesan masuk, dan bahkan dari tempatnya berdiri, Ethan bisa membaca pratinjaunya. Seharusnya kamu bilang padanya sebelum dia pulang. Suhu di ruangan itu seolah turun 10 derajat. Ethan mengambil ponsel itu sebelum Tessa sempat meraihnya. Ia membaca pesan itu 2 kali. Singkat, tegas, tanpa nomor kontak. Cap waktu pukul 7.51, 8 menit lalu. Siapa ini? Tanyanya. Tessa menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Aku belum pernah lihat nomor itu. Ponsel Ethan bergetar di belakangnya.
Nomor lain, tak dikenal, ponsel berbeda. Pesan gambar, ia membukanya tanpa berpikir 2 kali. Foto gedung apartemen mereka diambil dari tempat parkir, sudut timur laut, jendelanya. Diambil belum lama karena mobil yang parkir tepat di bawahnya adalah mobil yang ia lihat semalam saat pulang. Tanpa keterangan, tanpa teks, hanya foto. Tessa bergerak melihat lewat bahunya. Ethan, itu jendelamu. Aku, tuh. Ada orang di tempat parkir semalam. Aku, tuh. Ia sudah bergerak. Insting militer aktif, memindai apartemen tanpa terlihat mencolok, mengecek inventaris tanpa seremoni. Pintu depan terkunci. Deadbolt terpasang. Rantai terpasang. Ia melakukannya otomatis semalam. Ini tidak masuk akal, kata Tessa, membaca pesan tadi kenal itu sekali lagi. Kenapa ada yang peduli apakah aku sudah bilang padamu? Apa maksudnya ITU? Bagaimana ada yang tahu? Ia berhenti, wajahnya berubah. Surat-surat itu. Ia melanjutkan pelan, seolah mengikuti benang ke sumbernya. Bagaimana seseorang bisa tahu soal surat-surat itu kecuali? Ia berhenti lagi. Ia berjalan cepat ke kamar. Ethan mengikuti. Tessa memeriksa tumpukan amplop di ranjang, cepat tapi hati-hati, hingga berhenti pada satu amplop yang tampak berbeda. Warna krem sama, tulisan tangan sama rapinya. Namanya di depan, tapi amplop ini memiliki cap pos. Aku tidak mengirim yang ini, katanya. Suaranya datar dan fokus, cara suara orang menahan diri sampai punya lebih banyak informasi. Ethan mengambilnya. Cap pos itu bertanggal 3 bulan lalu. Alamat pengirim adalah alamat Tessa, tapi dengan tulisan tangan yang sedikit berbeda. Mirip tapi tidak sama. Ia membuka amplop itu. Isinya surat Tessa, tulisan tangannya, kata-katanya, tanggalnya, tapi dikirim 3 bulan lalu. Seseorang mengambil salah satu suratnya dan mengirimkannya. Tessa, siapa yang punya akses ke apartemenmu? Ia mengatupkan bibirnya. Ia menunggu. Adekku, katanya akhirnya, menatap matanya. Wajahnya bukan ketakutan, bukan kemarahan, tapi rasa lelah luar biasa dari seseorang yang baru sadar sesuatu yang mereka pikir pribadi ternyata tidak pernah benar-benar pribadi. Mara, katanya. Satu kata. Dan entah bagaimana itu menjelaskan segalanya dan sekaligus tidak menjelaskan apa-apa. Ponsel Ethan bergetar lagi. Kali ini 4 kata, periksa laci meja nakas. Ia berdiri di kaki ranjangnya, menatap meja nakasnya. Ia belum membuka laci itu sejak sebelum berangkat. Ia membukanya sekarang. Di dalam, di bawah pengisi daya ponsel yang ia tinggalkan dan 2 menu makanan bawa pulang serta buku catatan, ada kotak sepatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia membuka tutupnya. Di dalam ada sebuah foto, dirinya dan Maya musim panas lalu, tertawa di tempat parkir. Sebungkus kecil kopi favoritnya. Selembar kertas terlipat dengan namanya, ditulis tangan Tessa. Dan sebuah gantungan kunci, kompas kecil dengan ukiran di baliknya. Begitu kecil hingga harus ia dekatkan untuk membacanya. Temukan jalan pulangmu. Ia berdiri, dia memegang kotak itu. Tessa berdiri di pintu kamar. Ia tidak tahu soal kotak ini. Terlihat jelas dari wajahnya. Ia sedang membaca penemuan yang sama untuk pertama kalinya bersama Ethan. Dia meletakkan itu di sini, kata Tessa. Mara, dia meletakkannya di apartemenmu. Suaranya mengeras. Dia pernah masuk ke apartemenmu. Dia meminjam kunci cadanganku. Ku bilang di mana kunci cadangan itu. Ia menekan tangannya ke dahi. Dia sudah masuk ke apartemenmu dan mengirim pesan anonim. Rupanya kami berdua. Ia menghela napas. Aku akan bunuh dia setelah kita pastikan tidak perlu khawatir soal orang lain. Ini dia, ini pasti dia. Persis hal kacau dan bermaksud baik yang akan. Ia menghentikan dirinya sendiri, menekan bibirnya. Aku akan meneleponnya. Belum, katanya. Tessa menatapnya. Ethan, aku perlu tahu dulu. Ia meletakkan kotak sepatu itu, mengambil kompas, membalikkannya, membaca ukiran itu lagi. Ini rencanamu? Kotak ini? Tessa menatapnya. Tidak, tapi ia menghela napas pelan. Isinya, foto itu, kopi itu, catatannya. Itu hal-hal yang akan kumasukkan kalau aku memikirkannya.
Ia berhenti. Kompasnya itu miliknya. Tessa sudah memegang ponselnya. Rahangnya mengeras. Aku akan meneleponnya sekarang. Tessa, dia tidak berhak ikut campur dalam ini. Ini urusan kita berdua, dan dia tidak berhak memutuskan kapan atau bagaimana ini. Suaranya sedikit pecah di kata terakhir, lalu ia tarik kembali dengan cepat. Aku akan meneleponnya. Ethan tidak menghentikannya. Tessa menekan kontak, mengangkat ponsel ke telinganya. 3 detik berbunyi, dan dari suatu tempat sangat dekat, dari lorong, ia mendengar ponsel berdering sekali lalu diam. Seseorang mengetuk pintunya. Mereka berdua terdiam. Ethan menatap Tessa. Tessa menatapnya balik. Lalu ia menatap ponselnya. Panggilan sudah tersambung. Dari sisi lain pintu depannya, sebuah suara, teredam tapi jelas, berkata, "Oke, sebelum kalian bicara apapun, aku bisa jelaskan." Tessa memejamkan mata. "Mara," katanya. "Aku di luar," kata suara itu. "Bisa buka pintu? Aku sudah di tangga selama 40 menit." Ethan menatap Tessa. Tessa menurunkan ponselnya. "Dia sudah di sini sepanjang waktu," katanya. Ia berjalan ke pintu depan, membukanya. Mara Collins bersandar di dinding lorong. Satu tangan memegang kopi, dengan ekspresi seseorang yang sudah sepenuhnya berkomitmen pada sebuah rencana dan baru sekarang mulai menghitung apakah itu keputusan yang bagus. Ia menatap Ethan, lalu Tessa di belakangnya. "Hei," katanya. Tidak ada yang menjawab. "Untuk catatan," kata Mara, "kurasa ini berhasil." Tidak ada yang bergerak selama 3 detik penuh. "Masuk," kata Tessa. "Bukan undangan." Mara mesak. Ethan menutup pintu di belakangnya. "Mulai bicara," kata Tessa. "Oak, aku mengirim satu surat, satu saja, bulan Februari. Dan aku tahu bagaimana ini kedengarannya. Tapi kalau kamu biarkan aku..." "Februari?" Suara Tessa tidak mengeras. Ia menjadi presisi. "Kamu masuk ke apartemenku, menemukan surat-suratku, dan mengirimnya ke seorang pria yang sedang bertugas di luar negeri tanpa memberitahuku. Karena itu surat-suratku. Kamu sudah menulisnya selama 5 bulan, dan kamu tidak melakukan apa-apa dengannya. Karena mereka milikku, marah karena kamu takut. Karena mereka milikku." Kedua bersaudari itu saling menatap. Ethan tetap di tempatnya. "Ini bukan pertarungannya, belum saatnya." "Yang mana yang kamu kirim?" tanya Tessa. Mara ragu. "Surat mana, Mara? Yang mana yang kamu kirim padanya?" Mara melirik Ethan sejenak, lalu kembali ke Tessa. 14 Januari. Tessa terdiam. Ethan menghitung tanggal itu dalam ingatannya. Sudah sampai surat 14 semalam. 14 Januari adalah tetangga dari surat 9 Desember. Satu yang belum ia baca saat tertidur. "Aku belum membaca yang itu," katanya. Kedua perempuan menatapnya. "Aku tertidur di surat 14. Ia melangkah dari dinding. "Beri aku waktu sebentar." Ia pergi ke kamar, menemukan surat 14 Januari ditumpukan. Amplopnya tampak seperti yang lain, kecuali segilnya sedikit berbeda, sedikit lebih baru, seperti sudah pernah dibuka dan direkatkan kembali. Ia tidak menyadarinya semalam. Sekarang ia sadar. Ia membawanya kembali ke dapur, mengangkatnya ke arah Mara. "Ini." Mara dengangguk. Ethan menatap Tessa. "Boleh?" Rahang Tessa mengiris. Ia mengangguk sekali. Ethan membukanya. Ia membacanya berdiri di meja dapur sementara kedua perempuan menontonnya. Ia membaca seluruhnya. Butuh sekitar 90 detik. Ketika selesai, ia melipatnya rapi, meletakkannya menghadap bawah di meja, dan diam sesaat. "Apa isinya?" tanya Tessa. "Kamu tahu isinya. Kamu yang menulisnya." "Aku menulis 53 surat. Aku tidak menghafalnya." Ia mengambilnya kembali, mencari bagian yang penting, bagian yang jatuh di dadanya seperti sesuatu dari ketinggian, dan membacanya keras-keras. Suaranya mantap, sengaja ia buat mantap. "Kurasa yang paling menakutkanku bukanlah kamu tidak akan membalas perasaan ini. Tapi kamu akan membalasnya, dan aku akan melakukan sesuatu yang salah, seperti yang selalu kulakukan ketika sesuatu terasa sepenting ini, dan aku akan kehilanganmu sepenuhnya. Bukan hanya kemungkinan tentangmu,
Tapi kamu yang sesungguhnya. Pria yang membuat kopi buruk pukul 6 pagi dan selalu lupa menutup pintu lemari, dan entah bagaimana tetap menjadi orang yang ingin kuceritakan segalanya lebih dulu. Aku tidak tahu bagaimana menginginkan sesuatu sebesar ini tanpa merasa takut. Dapur itu sangat sunyi. Mara menatap lantai. Tessa menatap jendela. Itu yang kamu kirim padanya, kata Tessa. Bukan pertanyaan. Ya, kata Mara. Apa dia membels? Keduanya menatap Ethan. Tidak, katanya. Tidak ada permintaan maaf di dalamnya. Aku menerimanya. Ku baca 2 kali. Kupikirkan selama seminggu. Ia berhenti. Lalu aku meyakinkan diri sendiri bahwa itu bukan seperti kedengarannya. Bahwa dia kesepian. Bahwa penugasan melakukan sesuatu pada rasa keputusan orang. Aku bilang pada diriku aku sedang berandai-andai. Aku ingin itu berarti sesuatu, jadi aku membuatnya berarti sesuatu. Ia menatap Tessa. Lalu aku menyimpannya. Kamu menyimpannya? Aku menyimpannya. Ia menghela napas. Aku sangat pandai menyimpan hal-hal yang belum siap kuhadapi. Tessa berbalik pada adiknya. Jadi kamu mengirimnya. Dia menerimanya. Dia tidak membalas. Lalu apa? Kamu memutuskan pesan anonim adalah langkah logis berikutnya. Mara terlihat tidak nyaman. Itu tadi pagi. Itu, oke. ITU biukin keputusan terbaikku. Kamu pikir? Aku panik. Mara mengambil kembali kopinya, yang Ethan kenali sebagai tanda seseorang butuh sesuatu untuk dipegang. Aku dengar dari Bu Garcia bahwa lampu di 4B menyala tengah malam saat dia jalan-jalan dengan anjingnya. Dan aku tahu Tessa di sana. Dia bilang padaku akan mengambil surat-surat itu sebelum kamu pulang. Dan aku pikir, kalau dia sudah pulang dan Tessa masih di sana dengan surat-surat itu, kamu pikir mengirim pesan mengancam akan membantu situasi. Itu bukan ancaman. Seharusnya kamu bilang padanya sebelum dia pulang, bukan pesan yang hangat dan mendukung. Mara, aku mencoba jadi misterius. Kamu mencoba jadi misterius. Tessa mengulanginya dengan cara orang mengulang sesuatu ketika pengulangan itu sendiri adalah maksudnya. Dan foto gedung itu? Marmaringes. Kupikir itu akan menciptakan urgensi. Urgensi. Kamu mengirim foto gedung untuk membuat kami merasa sedang diawasi supaya kami mengaku lebih cepat? Aku ingin kalian berhenti berjinjit di sekitar satu sama lain. Suara Mara mendapat sedikit pijakan. Sisa pembelaan diri dari seseorang yang sudah menunggu untuk menyampaikan argumennya. Tessa, kamu sudah berjinjit soal pria ini selama 2 tahun. 2 tahun. Kamu menulis 53 surat. Kamu mengintai kulkasnya. Kamu duduk di apartemennya memakai bajunya dan menghirup udaranya. Dan kamu tidak bisa mengucapkan 4 kata langsung di depannya. Aku bosan menyaksikannya. Apartemen itu sunyi. Bau Tessa menegang. Bukan karena marah, tapi ketegangan khusus karena mendengar sesuatu yang benar diucapkan dengan cara yang tetap terasa seperti pelanggaran. Itu bukan hakmu untuk memutuskan, katanya. Suaranya lebih pelan sekarang. Lebih buruk daripada keras. Aku tahu, kata Mara, dan pembelaan diri itu hilang dari suaranya, menyisakan sesuatu yang lebih jujur. Dan aku tahu itu bukan hakku. Aku tahu aku melewati batas, banyak batas. Aku tahu aku masuk ke ruangmu dan ruangnya, dan memindahkan barang-barang yang bukan milikku untuk dipindahkan, dan menakuti kalian berdua pagi ini. Dan ia berhenti, menekan bibirnya. Aku minta maaf. Sungguh, aku tidak menyesal karena ingin kamu bahagia, tapi aku menyesal caraku melakukannya. Tessa tidak berkata, apa-apa Tuxesit. Kotak itu, kata Tessa akhirnya. Kotak sepatu di lacinya. Itu kamu. Itu aku. Ku taruh sekitar sebulan lalu. Mara melirik Ethan. Kompasnya milikku. Aku ingin menaruh sesuatu dariku sendiri karena aku ingin dia tahu bukan cuma dia, bahwa orang-orang di sekitarnya juga mendukungnya. Ia mengangkat bahu, sedikit canggung. Ukirannya mungkin terlalu berlebihan. Temukan jalan pulangmu, kata Ethan. Mara menatap matanya. Kamu selalu akan pulang. Aku hanya ingin kamu tahu ada alasan untuk itu. Ethan menatap kompas yang masih tergeletak di meja. Ia mengambilnya, membaliknya sekali, meletakkannya lagi. Oke, katanya.
Tessa menatapnya tajam. Oke, maksudnya apa? Oke, maksudnya, ya sudah selesai. Ia menatap keduanya bergantian. Pesan-pesan itu terjelaskan. Kotak itu terjelaskan. Surat yang terkirim itu terjelaskan. Tidak ada yang mengawasi kita. Tidak ada ancaman. Ini hanya adikmu dengan kunci, rencana, dan no rasa batasan. Mara menunjuk padanya. Aku suka dia. Tidak ada yang tanya, kata Tessa, tapi sesuatu retak sedikit di ekspresinya. Belum senyum, tapi bentuk sebelum senyum. Aku pergi, kata Mara. Ia mengambil kopinya, menatap kakaknya dengan tatapan rumit dan pribadi. Aku minta maaf, Tess. Sungguh. Ekspresi Tessa berubah. Aku tahu kamu menyesal. Telepon aku nanti. John nanti, kata Mara menggenggak. I menatap Ethan. Untuk catatan, dia orang terbaik yang kukenal. Dan aku tahu dia membuat dirinya gila mencoba melindungi orang-orang yang ia sayangi dari mengetahui itu. Ia mengangkat kopinya. Nah, sudah kubilang. Ia membiarkan dirinya keluar. Pintu berbunyi, klik tertutup. Apartemen itu sunyi. Ethan dan Tessa berdiri di sisi berlawanan meja dapur, dan tak satu pun berkata apa-apa selama sekitar 10 detik penuh. 10 detik setelah sesuatu yang besar bergerak melewati ruang, dan kalian berdua masih berdiri, menilai kerusakannya. Lalu Tessa tertawa. Pendek dan tiba-tiba, benar-benar tersengaja. Tawa yang keluar saat tubuhmu memutuskan butuh katu pelepasan sebelum kamu membuat keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Tawa itu tetap keluar. Maaf, katanya lewat tangannya. Ini tidak lucu. Ini sedikit lucu, kata Ethan. Dia di tangga selama 40 menit dengan kopi. Dia merencanakan ini. Tessa menggeleng, tertawa, tak percaya. Tawa itu mereda. Yang tersisa di baliknya adalah sesuatu yang lebih tenang, lebih rumit. Aku sangat minta maaf soal pesan-pesan itu, soal kotak itu, soal semuanya. Dia tidak berhak masuk ke apartemenmu. Tessa, katanya, sekali lagi mantap. Dia mengirim surat yang membuatku menghabiskan 3 bulan meyakinkan diriku bahwa itu berarti lebih sedikit dari yang sebenarnya. Aku tidak marah soal kotak itu. Aku tidak marah soal pesan-pesan itu. Aku marah selama 7 menit, lalu ia berhenti. Ukiran kompas itu bagus. Tessa menatapnya. Temukan jalan pulangmu, katanya. Aku sudah berada di banyak tempat 8 bulan terakhir. Aku selalu kembali dari semuanya, tapi ini pertama kalinya pulang terasa seperti tiba di suatu tempat, bukan sekadar kembali. Tessa meletakkan kedua tangannya rada di meja. Ethan, aku perlu kamu ucapkan apa yang kamu maksud. Aku bilang aku membaca 14 surat semalam dan aku sudah tahu sejak surat ketiga bahwa aku dalam masalah. Ia menahan tatapannya. Aku bilang kamu menulis bahwa aku orang yang ingin kamu ceritakan dulu, dan aku melakukan hal yang sama. Aku hanya tidak menuliskannya. Aku menyimpan terlalu banyak hal, katanya, dan aku sudah selesai menyimpannya. Tessa menghela napas panjang, napas orang yang sudah lama sekali menahan sesuatu. Kamu tidak melakukan sesuatu setengah-setengah, katanya. Tidak pernah? Itu menakutkan. Aku sudah jatuh cinta padamu selama 2 tahun dan aku masih takut. Takut soal apa, tepatnya? Menjadi hal yang membuat hidupmu lebih berat. Kamu sudah punya begitu banyak, maya, militer, kepulangan dari hal-hal yang tak bisa dibayangkan orang lain. Aku tidak ingin jadi satu hal lagi yang harus kamu urus. Ia mencondongkan tubuh. Biarkan aku yang memutuskan apa yang bisa kuurus, katanya. Kamu sudah memutuskan untuk kita berdua selama 2 tahun. Aku memintamu berhenti. Suaranya turun sedikit. Berhenti melindungiku dari menginginkanmu. Aku bisa mengatasinya. Tessa menghela napas panjang, dan sesuatu ikut keluar bersamanya. Aku sudah jatuh cinta padamu sejak Selasa di bulan November 2 tahun lalu. Ketika kamu memperbaiki keran dapurku pukul 9 malam lalu tinggal 3 jam karena kita mulai mengobrol dan tidak bisa berhenti. Katanya. Dan aku tahu saat itu aku sedang dalam masalah besar, dan aku sudah mengurus masalah itu sejak saat itu. Ia diam sejenak. November, katanya. 2 tahun lalu. Ya,
Aku ingat Selasa itu. Aku pulang memikirkannya. Ia berhenti. Aku bilang pada Markus keesokan harinya bahwa tetanggaku akan jadi masalah. Tessa menatapnya. Kamu bilang ke Markus? Dia suruh aku bicara. Aku bilang aku tak akan meledakkan hal baik demi sebuah perasaan. Itu yang kukatakan. Itu hampir persis kata-kata yang kuucapkan. Aku tahu, kita jenis keras kepala yang sama. Tessa membuat suara antara tawa dan sesuatu yang lain. Lalu ia meraih tangan Ethan di atas surat-surat di antara mereka. Ia tidak berkata apa-apa. Ethan membalikkan tangannya, menggenggamnya. Di luar, Atlanta terus bergerak melewati hari Selasanya yang biasa. Acu dan sama sekali tak sadar bahwa di apartemen lantai 2 sudut timur laut Ashford Higgs, 2 orang yang selama 2 tahun menjaga jarak hati-hati akhirnya benar-benar sepenuhnya hadir. Ponsel Ethan bergetar di meja nakas. Marcus, bro, kenapa Maya baru saja pesan aku katanya ayahnya pulang lebih cepat dan Miss Tessa ada di sana pagi ini? Kamu serius? Telepon aku. Ethan menatap Tessa. Maya mengirim pesan ke Markus. Katanya, membalik layar agar Tessa bisa melihat. Tessa membaca, menutup mulutnya dengan tangan. Bahunya berguncang. Anakmu, katanya, tertawa, menghubungi sahabatmu. Dia 10 tahun. Dia yang memimpin urusan cinta ayahnya. Dia dapat itu dariku, katanya lagi. Itu tetap tidak membantu. I menjik balasan. Nanti. I meletakin ponsel mengedak pa. Beberapa jam kemudian, setelah membaca lebih banyak surat, setelah Tessa membaca beberapa surat itu keras-keras kepada wajahnya sendiri, surat 8 Oktober, surat Thanksgiving, surat 9 Desember, surat 3 Maret yang paling menyakitkan karena paling jujur, tentang bagaimana ia diam-diam menyusun ulang hidupnya di sekitar Ethan tanpa sadar, dan menemukan susunan itu masih ada bahkan setelah ia pergi. Setelah itu menunjukkan draft pesan lama di ponsel usangnya, tertanggal 19 Februari, 3 hari. Setelah Tessa menerima surat dari Mara yang isinya sama, bahwa Tessa adalah hal pertama yang terbayang saat ia membayangkan pulang. Setelah semuanya, telepon Maya berdering. Miss Tessa, suara Maya jernih dan langsung dan sepenuhnya 10 tahun dan sangat yakin pada dirinya sendiri. Apa ayahku sudah pulang? Dia sudah pulang, sayang. Kata Ethan, kamu pulang. Jida, kenapa kamu tidak bilang? Aku ingin memberi kejutan. Miss Tessa ada di sana? Tanya Maya. Jadi sini. Kata Ethan. Sekarang, di apartemenmu. Jeda 2 detik, berisi seluruh percakapan tersirat dari seorang anak 10 tahun yang sudah memperhatikan. Oke, kata Maya akhirnya, dengan cara anak-anak mengucapkan, oke, saat maksudnya sesuatu yang lebih rumit. Aku harus kembali ke kelas. Sampai jumpa pukul 3. Tessa mencondongkan tubuh ke arah ponsel. Aku di sini. Jangan bayarkan debut kopi yang jelek. Sudah kutangani pagi ini. Bagus. Jida, aku senang kalian berdua di sana. Jeda lagi. Oke, dah. Ia menutup telepon. Apartemen itu sunyi. Dia sudah tahu, kata Tessa. Dia tahu lebih lama dariku. Anak perempuanmu yang berusia 10 tahun menyadari ini sebelum kita berdua. Aku memilih untuk tidak malu soal itu. Keputusan bijak. Ia mengambil kembali ponsel lama itu, menatap draft yang belum terkirim itu. Lalu ia menghapusnya, bukan karena tidak berarti, tapi karena tidak perlu lagi menjadi draft. Apa yang dikatakannya sudah ada di ruangan itu, di udara di antara mereka. Di 53 surat dan kotak sepatu dan tanaman bernama harapan dan telepon dari seorang anak yang sudah menunggu ayahnya menyusul sesuatu yang sudah ia lihat setahun lalu. Aku ingin mengatakan sesuatu, katanya. Oak. Dan aku ingin kamu membiarkanku menyelesaikannya sebelum kamu membantahnya. Tessa mengangkat alis. Kapan aku pernah membantah? Tessa. Baik. Katakan. Ia meletakkan ponsel, menatapnya, tidak lembut, tidak dibuat-buat, hanya langsung. Ekspresi yang ia pakai saat sedang tepat, saat ia sungguh-sungguh dan ingin Tessa tahu itu. Aku tidak mau, hampir, katanya. Aku sudah punya, hampir?
Aku sudah 2 tahun hidup 2 meter darimu dan meyakinkan diriku itu cukup. Dan aku menjalani 8 bulan penugasan sambil membawa pesan yang tersimpan tentang kamu adalah hal pertama yang terbayang saat aku memikirkan pulang. Dan aku pulang lebih cepat dan kamu ada di kamarku dan ada 53 surat di ranjangku dan aku sudah membaca semuanya. Dan aku ingin kamu tahu aku sudah selesai dengan hampir. Ia menahan tatapannya. Aku ingin yang nyata. Apapun yang itu perlukan, apapun bentuknya bersama Maya, gedung ini, dinding yang kita bagi, telepon sordog hari Selasa. Semuanya, aku menginginkannya. Tessa sangat diam. Kamu bilang, Selasa jam berapa? Apa? Kamu dan Maya. Telepon Selasa. Jam berapa? Sekitar jam 7, setelah pekerjaan rumahnya. Kenapa? Karena mulai Selasa depan, aku ingin ada di sana, katanya. Sederhana, seperti sudah pasti, seperti sudah diputuskan. Aku ingin ada di ruangan itu. Aku ingin mendengar kalian berdua. Ia menatapnya. Aku sudah kehilangan banyak hari Selasa selama 8 bulan. Aku sudah selesai kehilangan hari Selasa. Sesuatu terbuka di wajah Tessa. Tak dramatis, tanpa air mata atau kata-kata, hanya menyerah dengan tenang dan sepenuhnya. Seperti tembok yang sudah lama berdiri akhirnya memutuskan tak perlu lagi. Oke, bisiknya. Ya, Selasa, semuanya. Semuanya, ia mengonfirmasi. Ay berpegangan tangan dengannya. Di luar, di Atlanta, hari Teres Bergerac. Mereka membuat sandwich, makan di meja dapur, membicarakan hal biasa, jadwal Tessa, masa transisi penugasan Ethan, bagaimana mereka akan menghadapi dinding tipis yang sekarang bermakna berbeda. Mereka bicara seperti 2 orang yang berhenti berpura-pura dan mulai merencanakan. Pukul 2 lewat, Ethan berdiri untuk berganti baju sebelum menjemput Maya. Ia keluar dari kamar, berhenti di lorong, menatap Tessa yang sedang mencuci piring di dapurnya. Di ruangnya, nyaman, seperti di rumah tanpa diminta. Ikut denganku, katanya. Tessa menatapnya, menjemput Maya. Dia sudah tahu kamu di sini. Dia akan bertanya kenapa kamu tidak ikut. Tessa meletakkan lap piringnya. Oke, katanya. Mereka turun tangga bersama. Anak tangga ketiga dari atas. Ethan melangkahinya otomatis. Tessa melangkahinya juga. Sesuatu yang ia pelajari selama 2 tahun tinggal di sana tanpa sadar. Ethan memperhatikannya tapi tak berkomentar. Maya keluar dari pintu depan sekolahnya pukul 15.02. 2 menit terlambat, masih mengobrol dengan temannya. Lalu ia mendongak, melihat mobil, melihat Ethan, dan berhenti di tengah kalimat. Ia berlari. Ethan sudah keluar mobil saat gadis itu menabraknya. Ransel terbang, pelukan erat. Ia menangkap dan memeluknya. Maya mengucapkan namanya 2 kali, lalu tak berkata apa-apa untuk sesaat, hanya berpegangan. Lalu ia mundur, menatap kursi penumpang, menatap Tessa yang berdiri di trotoar dengan tangan di saku jaketnya, tampak untuk sesaat seperti seorang yang tidak yakin akan tempatnya di adegan ini. Maya berjalan langsung ke arah Tessa, berhenti di depannya. Hai, Miss Tessa, katanya, apa kamu dan ayahku sudah jadi teman? Tessa melirik Ethan. Ethan tidak memberinya apa-apa, hanya menonton. Kami sedang mengusahakannya, kata Tessa. Maya mempertimbangkan itu sekitar 1 detik. Bagus, katanya. Dia membuat wajah aneh kalau menahan diri untuk tidak bilang sesuatu yang penting. Kamu tahu itu? Maya, Ethan, aku cuma bilang dia harus tahu. Dia tahu. Mereka masuk mobil. Sepanjang perjalanan Maya bercerita tentang harinya, proyek ekosistem, Burifera, sesuatu yang Markus kirim yang tidak yakin boleh disebutkan. Ia mengisi setiap sudut mobil dengan dirinya, nyaman dan yakin akan tempatnya. Sudah menganggap susunan mereka bertiga sebagai hal paling alami di dunia, yang mana, Ethan sadar, memang begitulah adanya. Sudah lama alami, mereka hanya belum pernah menamainya. Di Ashford Heights, mereka naik tangga bersama, Ethan, Maya, Tessa. Maya melangkahi anak tangga ketiga tanpa diberitahu. Tessa menatap Ethan di atas kepala Maya, dan Ethan menatap balik, dan tak satu pun berkata apa-apa soal itu karena tak perlu. Maya berhenti di lantai antara 4B dan 4C. Ia menatap pintu Tessa, lalu pintu ayahnya, lalu Tessa.
Kamu makan malam sama kami? Tanyanya. Tessa menatap Ethan. Ethan menatap Maya. Itu undangan? Tanya Tessa. Aku menjadikannya undangan, kata Maya. Tessa menatap gadis kecil di depan ranselnya. Matanya yang jernih, keyakinannya yang mutlak bahwa memang begitulah seharusnya keadaan. Ya, kata Tessa, bagus. Maya tampak puas. Ayah suka membakar bawang putihnya. Kamu mungkin harus tangani bagian itu. Aku tidak membakarnya. Ethan mulai. Kamu membakarnya 2 kali sebelum berangkat. Itu tidak disengaja. Itu bukan tidak disengaja. Ayah. Tessa tertawa. Tawa sungguhan. Mengisi tangga. Memantul di dinding. Naik kemanapun Bu Garcia sedang menonton televisinya di hari Selasa yang terasa seperti hari Jumat. Ethan menatap Tessa tertawa di tangganya. Ia menatap anaknya. Sudah membuka pintunya sendiri dengan kunci di gantungannya sendiri. Praktis dan yakin. Ia menatap tanaman itu melalui pintu terbuka. Ada di atas meja dapur, hijau dan keras kepala. Dinamai sesuatu yang tak meminta izin untuk tumbuh. Ia memikirkan draft pesan yang belum terkirim di ponsel lama itu. Perasaan yang tersimpan yang ia bawa melintasi samudera dan kembali. Surat 14 Januari, 53 amplop diranjangnya, ukiran kompas, piring Thanksgiving yang disimpan kembali. Ia memikirkan pulang lebih cepat, tanpa memberitahu siapapun, berjalan sendirian ke apartemennya tengah malam karena ia butuh keheningan. Ia tidak mendapat keheningan itu. Ia mendapat sesuatu yang lebih baik. Ia melangkah masuk. Tessa mengikutinya. Maya sudah di dapur, sudah membuka kulkas, sudah memberitahu mereka berdua apa yang tersedia dan tidak untuk makan malam dengan wibawa seorang yang sudah pernah kesini dan mengenal ruang ini dan mengerti bahwa itu aman. Dan memang aman. Rumah itu bukan tembok-temboknya, bukan apartemen sudut timur laut lantai 2 dengan anak tangga ketiga yang berderit dan lampu ruang tamu yang berkedip. Rumah adalah gadis 10 tahun mengeluarkan sayuran dari kulkas. Rumah adalah perempuan itu bergerak melewati ruangan dengan keakraban muda seseorang yang selalu memang berada di dapur itu, bahkan saat ia berpura-pura tidak. Rumah bukan tempat yang ia kembali kepadanya. Rumah adalah sesuatu yang akhirnya sepenuhnya ia pilih, dan kali ini ia tidak akan menyimpannya.